Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah teman-teman, memasuki tahun 2026 atau awal 2026, kita dikejutkan dengan sektor nikel Indonesia yang kembali berada pada titik persimpangan. Nah, kita ketahui bahwa di satu sisi pemerintah kemarin mengirim sinyal bahwa mereka akan memangkas produksi biji nikel yang berlaku secara nasional. Di sisi lain, kapasitas smelter terus bertambah dan juga kebutuhan bahan baku justru meningkat. Nah, ketegangan ini antara kebijakan hulu dan hilir dan realitas industri ini tentu saja menjadi kunci dalam kita membaca bagaimana arah sektor nikel di sepanjang 2026. Nah, topik ini akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, stay terus di catatan Daniel. Teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa Forum Industri Nikel Indonesia atau FINI menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026 belum ada keputusan resmi dari Kementerian ISDM terkait penyesuaian target produksi biji nikel dan dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026. Nah, Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusuma menyebutkan perusahaan smelter masih bersikap wait and see, termasuk di dalamnya keputusan untuk mengimpor biji nikel. Jadi teman-teman, seluruh pelaku industri masih menunggu kejelasan angka final dari produksi nikel nasional sebelum menghitung kebutuhan bahan baku dan tingkat persediaan khususnya di dalam negeri. Nah, sikap ini cukup rasional teman-teman. Jadi keputusan impor biji nikel bukan sekedar soal volume, tetapi juga menyangkut struktur biaya, kemudian efisiensi logistik atau pengiriman, sampai margin dari smelter yang kini tengah eh, mengalami fluktuatif harga. Teman-teman, kalau kita perhatikan, meskipun belum diumumkan secara resmi, arah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah cukup jelas. Jadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Dirjen Minerba Triwinarno sama-sama menegaskan. Jadi produksi biji nikel 2026 akan disesuaikan dengan kapasitas smelter domestik. Nah, target produksi tentu saja mencapai 360 juta ton, yang dimana kini itu diproyeksikan akan dipangkas sekitar 250 sampai 260 juta ton. Nah, angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengerem oversupply biji nikel yang selama ini atau beberapa tahun terakhir tentu saja menjadi salah satu faktor utama penekan harga nikel global. Nah, Triwinarno bahkan menyebutkan bahwa pasar global sudah mulai merespon kebijakan ini. Jadi, harga nikel London Metal Exchange yang sepanjang 2025 bergerak di kisaran 14 sampai 15 ribu US dollar per ton, kini sempat melonjak mendekati 18 ribu US dollar per ton. Tentu saja ini dampak dari pemangkasan yang baru saja diumumkan. Kita tahu saat ini harga masih berada di rentang 17 ribu US dollar per ton dan ini jauh lebih sehat levelnya dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu. Nah, tentu kita berharap arah kebijakan pemerintah ini tentu saja juga mendorong atau berkorelasi positif dengan kapasitas smelter. Kalau kita perhatikan dari paradoks industri yang berlaku secara umum, ketika produksi dipangkas, maka kebutuhan justru naik. Di satu sisi, produksi biji nikel itu mulai dibatasi, dan di pihak lain atau di sisi yang lain, kapasitas smelter ini terus saja bertambah. Nah, dari catatan Vini bahwa kapasitas produksi nikel smelter nikel Indonesia itu diperkirakan mencapai 2,7 juta dry metric ton, atau ini kalau kita perhatikan itu cukup meningkat teman-teman ya. 2,7 juta DMT ini baik kelas 1, kelas 2 ini tentu saja mengalami produksi yang meningkat. Untuk mendukung kapasitas tersebut, tentu saja kebutuhan biji nikel diperkirakan berada di kisaran 340 sampai 350 juta ton per tahun. Ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, apabila produksi domestik benar-benar dibatasi pada level 250 juta ton, maka potensi kekurangan dalam negeri itu bisa mencapai 100 juta ton. Kekosongan inilah yang tentu saja membuka ruang untuk impor biji nikel. Jadi 100 juta ton ini akan diimpor.
Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya semacam paradoks yang justru akan plus minus ya dampaknya. Salah satu catatan yang menjadi menarik ini adalah impor biji nikel ini berasal dari Filipina ini berpotensi melonjak. Nah, catatan dari Vini memperkirakan bahwa impor biji nikel pada 2026 mencapai 50 juta ton dan juga meningkat tajam dibandingkan realisasi 2025 sekitar 15 juta ton. Nah, dari total tersebut sekitar 30 juta ton ini diproyeksikan berasal dari Filipina, negara pemasok utama biji nikel, di mana ini Indonesia pemasok biji nikelnya itu utamanya dari Filipina. Nah, data BPS menunjukkan bahwa sepanjang Januari sampai November 2025, impor biji nikel dan konsentrat nikel dari Filipina itu mencapai 13,87 juta ton, dan mayoritas masuk melalui pelabuhan Weda dan Morowali. Tentu saja angka ini menjadi indikasi bahwa ketergantungan impor mulai terbentuk, bahkan sebelum kebijakan pemangkasan produksi ini resmi diberlakukan. Nah, tentu saja teman-teman kalau kita perhatikan, ini sesuatu yang menarik. Nah, bagi industri nikel atau industri smelter nikel, teman-teman, impor ini memang menjadi solusi jangka pendek. Namun bagi pemerintah kondisi ini menimbulkan dilematis, di antaranya menjaga prospek hilirisasi tetap berjalan dan juga mengurangi ketergantungan bahan baku dari luar negeri. Nah, jadi gitu teman-teman. Bagaimana pandangan investor global yang mulai menarik dari sisi hulunya? Nah, jadi di tengah dinamika tersebut, lembaga keuangan yang berlaku secara global, yaitu eh, JP Morgan, nah ini teman-teman ya, mulai menyesuaikan pandangannya terhadap sektor nikel Indonesia. Nah, jadi dalam risetnya, JP Morgan di awal Januari ini menyoroti bahwa harga nikel sepanjang 2025 ini tertinggal dibandingkan komoditas logam lain yang akibat oversupply. Kalau kita perhatikan, kondisi ini justru dinilai mulai berubah. Jadi dengan rencana pengetatan produksi biji dan juga potensi defisit pasokan global, pada 2026 ini, maka JP Morgan melihat peluang lebih besar dari sisi hulu. Aneka tambang atau ANTM ini ditetapkan sebagai pilihan utama di sektor nikel karena memang dinilai paling diuntungkan dari potensi perbaikan dari harga logam nikel ini. UBS Global Research dalam researchnya menilai saham-saham penambangan nikel di Indonesia bakalan mendapat exposure teman-teman hingga setidaknya kuartal pertama 2026. Nah, persepsi pasar terhadap keterlambatan persetujuan RKAB ini tentu saja menjadi berisiko meningkatnya kenaikan harga. Nah, ini justru bagus teman-teman. Jadi secara histori ini bisa menguntungkan terutama bagi pelaku pasar yang kalau kita perhatikan dibandingkan dengan pemilik smelter. Nah, jadi kita perhatikan Antam ini sudah sangat agresif, Inco atau Vale atau Inco ini teman-teman juga sudah mulai. Sektor nikel ini sudah mulai memanas lagi. Kalau kita bisa simpulkan bahwa tahun 2026 ini memberi potensi menjadi fase transisi penting bagi sektor nikel di Indonesia. Kalau kita perhatikan pemangkasan produksi biji nikel ini tentu saja menjadi katalis positif bagi harga, tetapi juga bisa memicu lonjakan impor yang dapat menekan efisiensi smelter. Nah, jadi bagi investor ini bagus, tapi bagi smelter ini justru tidak terlalu efisien, teman-teman. Nah, bagi investor, jadi story nikel ini tidak lagi hitam putih, teman-teman. Di emiten hulu dengan cadangan nikel yang kuat dan neracanya bagus, berpotensi diuntungkan lebih awal. Smelter ini akan bergantung pada tingginya biji impor yang dihadapi akibat impor. Tentu saja ini akan mengalami tekanan pada margin. Teman-teman, kalau kita bisa sederhanakan, 2026 ini bukan lagi soal ekspansi agresif, melainkan soal adjustment tadi atau penyesuaian. Jadi, siapa sih yang paling adaptif dalam kebijakan, kemudian pasokan dan siklus harga? Nah, itulah yang akan berpeluang keluar sebagai pemenang di fase berikutnya. Ini bukan rekomendasi dan ajakan jual beli tertentu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.